Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bagaimana dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan kuliah Zuhur pengajian dalam kitab Umdatus Salik, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa kita, dan Allah mengabulkan ini segala hajat, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita insya-Allah daripada segala bala dan daripada segala bencana di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa dan diberikan husnul khatimah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi semalam ini saya rasa kita dah habis bab ini sujud sahwi, dan pada hari ini insya-Allah taala kita akan masuk yakni kepada bab yang bersangkut paut ini dengan sujud tilawah dan juga sujud syukur. Jadi insya-Allah kita kembali kepada kitab kita. Maka akhir sekali kita membicarakan berkenaan ini dengan kalau sekiranya seseorang itu dia terlupa nak melakukan sujud sahwi dan dia sudah melakukan salam, adakah dibolehkan dia kembali kepada solat untuk melakukan sujud sahwi? Jawapannya adalah dibolehkan dengan syarat dia tidak terlalu lama. Maksudnya apabila dia melakukan salam, masa di antara salamnya dan ingatnya akan terlupanya dia melakukan sujud sahwi itu tidak terlalu lama. Kalau sekiranya masanya singkat, misalan selepas ini dia melakukan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lepas itu dia teringat, misalan dia lupa nak melakukan sujud sahwi, maka dibolehkan dia kembali kepada salat. Jadi dia terus ini niat kembali kepada salat dan dia melakukan sujud sahwi langsung. Selepas itu diwajibkan dia melakukan salam sekali lagi, sebab bila dia kembali kepada salat maka diwajibkan tertib dan diwajibkan yakni dia melakukan salat seperti biasa, termasuk yakni salamnya. Itu sebab di sini kita lihat penulis ini mengatakan pada akhirnya wa in qasura, kalau sekiranya masa itu yakni singkat dan dia mahu melakukan sujud yakni sujud sahwi, maka dia melakukan sujud sahwi kembali kepada salat, wa kana a'idan ila salati. Jadi hukumnya dia telah kembali yakni kepada salat, fa yu'idus salam, maka diwajibkan dia ulangi salamnya, yakni sebab tadi dia sudah melakukan salam itu tidak dipakai, disebabkan sekarang dia sudah kembali yakni kepada salat, maka diwajibkan yakni dia mengulangi salam itu. Jadi insya-Allah kita akan masuk kepada seperti mana saya mengatakan fasal yang bersangkut paut dengan sujud tilawah dan sujud syukur. Penulis ini mengatakan sujud tilawati sunnatun lil qari'i wal mustami'i was sami'. Jadi pertama sekali hukum ini bagi sujud tilawah dia adalah sunnah. Sunnah ini bagi orang yang membaca Al-Quranul Karim yang dia sampai kepada ayat sujud. Jadi dalam Al-Quran ini kita ada 14 ayat dalam Al-Quranul Karim yang mana disunatkan kita melakukan sujud apabila kita sampai yakni kepadanya. Yang biasa yang kita tahu ayat yang masyhur adalah dalam surah Sajdah. Ini yang biasa kita mengamalkan ini pada hari Jumaat, ini subuh ini pada hari Jumaat kita membawanya ke dalam yakni salat kita. Begitu juga kita ada ayat ini dalam suratul Alaq. Ayat dalam suratul Alaq ini akhir sekali, dan juga ini kita ada ayat ini dalam suratul Hajj dan beberapa ini surah ini yang lain. Maka penulis ini mengatakan disunatkan bagi orang yang membacanya dan juga orang yakni yang mendengarnya dengan teliti. Di sini kita membezakan mustami' dengan sami'. Mustami' ini adalah orang yang mendengar ayat itu dengan teliti, yakni dia sedang ini mendengarnya dengan yakni teliti. Manakala sami' ini dia dengar tapi dia tidak dengar ini dengan teliti. Mungkin yakni dia tidak merenungkan yakni ayat tersebut. Mungkin yakni dia sedang ini melakukan benda yang lain misalan. Tetapi yakni dia mendengarnya, maka juga disunatkan baginya untuk dia melakukan sujud sahwi. Bukan saja kita mengatakan syaratnya mesti ada istima', yakni dia mesti yang dengar dengan teliti, dia mesti mengikuti yang bacaan. Maka tidak kita mengatakan tidak semestinya ini begitu. Hatta kalau kita pergi masjid misalan, kita duduk di sebelah orang, dia sedang membaca ayat Al-Quranul Karim, kita dengar bacaannya dan dia melakukan sujud tilawah. Kita tahu ini dia telah sampai kepada ayat tilawah, maka kita boleh melakukannya. Kita boleh ini melakukan sujud ini tilawah. Ini adalah berkenaan kalau kita berada di luar salat dia. Nanti insya-Allah kita akan bicarakan dalam salat. Jadi kalau sekiranya kita dengar, maka disunatkan kita melakukan sujud sahwi, sama ada kita sujud tilawah, sama ada kita dengar dengan teliti ataupun kita tidak dengar dengan teliti.
Wa yasjudul musalli al-munfaridu wal imamu li qiraati nafsihi. Yani kalau seseorang itu di dalam salat, kalau dia munfarid, salat sendirian, maka disunatkan baginya untuk melakukan sujud tilawah kalau sekiranya dia sampai kepada ayat tilawah. Begitu juga dengan imam. Li qiraati nafsihi. Ini kalau dia membaca bagi dirinya. Yani seorang ini yang salat sendirian, dia membaca sendiri. Dia yang baca ini Al-Quran dan dia yang melakukan sujud. Begitu dengan imam. Seorang imam bila dia baca Al-Quranul Karim sampai kepada ayat tilawah, maka disunatkan dia melakukan sujud ini tilawah. Berbeza ini dengan makmum. Makmum tidak boleh melakukan sujud kalau imam tidak melakukan sujud. Itu sebab di sini penulis ini mengatakan liqiraati nafsihi, bagi orang yang melakukan bacaan itu sendiri, dibolehkan dia melakukan salat, dia melakukan sujud tilawah, dan ini bagi munfarid dan juga bagi imam. Fa in sajada liqiraati ghairihima batalat salatuhuma. Kalau sekiranya mereka melakukan sujud dalam salat tetapi bacaan orang lain, bukan mereka yang baca, seperti misal makmum, misalan dia mendengar bacaan imam baca surah Sajdah misalan. Apabila dia sampai kepada ayat Sajdah, dia tidak melakukan sujud. Adakah dibolehkan bagi makmum melakukan sujud? Tidak dibolehkan, sebab bukan dia yang membaca. Dia sedang mengikuti bacaan imam dan dia tidak boleh melakukan sujud kalau sekiranya imam tidak melakukan sujud, sebab mutaba'ah kepada imam hukumnya adalah wajib. Inilah kaedah yang penting. Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bih. Nabi SAW ini mengatakan sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai seorang yang dipanuti. Maka kita tidak boleh melakukan perbuatan yang bercanggah dengan apa yang dilakukan oleh perbuatan imam. Maka kalau sekiranya imam tidak melakukan sujud tilawah, tidak dibolehkan bagi makmum melakukan sujud tilawah. Kalau sekiranya makmum melakukan sujud tilawah, batalat salatuhuma. Batal solat kedua mereka. Balik kepada tadi kita bicarakan tentang munfarid dan juga imam. Kalau sekiranya mereka mendengar misalan bacaan orang di luar solat pula. Sekarang misalan tadi saya memberikan misal makmum. Sekarang imam dia berada dalam solat. Selepas itu dia mendengar ada orang membaca Al-Quranul Karim di luar solat. Maka kalau sekiranya dia melakukan sujud, batal solat imam. Begitu juga dengan munfarid. Munfarid sedang melakukan solat, dia mendengar ada orang membaca di luar solat, maka dia tidak boleh melakukan sujud. Kalau sekiranya dia melakukan sujud disebabkan bacaan orang lain di luar solatnya, maka batal solat yang dia sedang berada di dalamnya. Itu sebab penulis saya mengatakan batalat salatuhuma. Huma balik kepada imam dengan munfarid. Kalau sekiranya mereka dalam salat dan mereka melakukan sujud disebabkan dengan bacaan orang lain. Wa yasjudul ma'mum. Penulis mengatakan wa yasjudul ma'mumu liqiraati imamihi ma'ahu. Makmum disunatkan diwajibkan dia melakukan sujud kalau sekiranya imamnya melakukan sujud. Sekarang makmum ikut kepada imamnya dan imamnya sampai kepada sujud tilawah, maka dia melakukan sujud, maka diwajibkan bagi makmum untuk melakukan sujud bersama imamnya. Falau sajada liqiraati nafsihi aw ghairi imamihi aw dunihi aw takhallafa anhu batalat. Kalau sekiranya makmum melakukan membaca ayat misalan dalam salatnya dan dia melakukan sujud tilawah bagi bacaannya sendiri, batal salat makmum. Ataupun penulis mengatakan dia melakukan sujud di selain imamnya. Maksudnya misal kalau ada orang di luar salatnya, seperti mana saya mengatakan tadi, membaca ayat tilawah dan makmum yang sedang mengikuti imam dia melakukan sujud bagi bacaan orang lain, juga batal salatnya. Ataupun dia tidak melakukan sujud tilawah apabila imamnya melakukannya. Imam melakukan sujud tilawah, dia sengaja tidak mau melakukan sujud tilawah, maka batal salat makmum. Jadi di sini kita ada beberapa situasi. Yang pertama sekali, wajib bagi makmum melakukan sujud tilawah. Bilakah wajib bagi makmum melakukan sujud tilawah? Apabila imam melakukan sujud tilawah. Ini adalah situasi yang pertama. Situasi yang kedua, kalau sekiranya makmum membaca ayat sajdah, tidak dibolehkan baginya melakukan sujud tilawah. Kalau sekiranya imamnya tidak melakukan sujud tilawah, maka batal salat makmum kalau dia melakukan sujud tilawah. Yang ketiga adalah kalau sekiranya makmum dia melakukan sujud tilawah disebabkan bacaan orang lain selain daripada imamnya. Kalau daripada imamnya, imam tidak melakukan sujud tilawah, seperti mana kita mengatakan batal salat
makmum. Begitu juga kalau makmum melakukan sujud tilawah bagi bacaan orang lain juga batal dari solat makmum. Dan kalau sekiranya makmum tidak melakukan sujud tilawah sedangkan imam ni melakukan sujud tilawah, juga yang ini batal ini salat makmum. Dan kesemua sekali kita ada berapa? Kita ada 4 situasi yang disebutkan oleh penulis. Selepas itu beliau mengatakan wa huwa arba'a asyarata sajdatan. Yakni kesemuanya kita ada 14 ini sujud. Minha sintani fil hajj. Daripada sujud yang ini tilawah, 2 yang ini sujud tilawah yang ini dalam surah Al-Hajj. Walaysa minha sajdatu sad. Ini juga penting kita harus faham. Kita ada satu ayat sujud dalam surah Sad, dan kalau kita lihat dalam surah Sad pada muka surat yang kedua, kisah yang ini tentang Nabi Daud alaihi salam. Yang ini tentang beberapa yang ini pengikutnya, mereka tasawwarul mihrab, yang ini mereka memanjat yang ini tempat yang ini dia berkhalwat. Sebab yang ini mereka nak selesaikan yang ini kemusykilan yang ini di antara dua pihak. Kemusykilan yang ini sebab Nabi Daud alaihi salam yang ini dia raja dan juga dia qadi. Jadi untuk selesaikan ini masalah mereka, maka mereka nak jumpa kepada Nabi Daud AS, maka mereka memanjat ini mihrab. Maka Nabi Daud AS ini selepas itu ini dia mendapati ini Allah Subhanahu Wa Taala yang ini sedang ini mengujinya, maka dia melakukan sujud, dan ini adalah daripada yang ini sujud syukur, bukan yang ini sujud tilawah. Maka di sini penulis mengatakan barang siapa yang melakukan sujud bila dia baca ayat ini dalam surah Sad, batal salatnya. Kalau sekiranya dia melakukan dalam salat, batal salatnya. Kalau sekiranya imam melakukannya, tidak dibolehkan bagi makmum melakukannya. Kalau sekiranya makmum melakukannya, batal yakni salat makmum, dan diwajibkan bagi makmum niat mufaraqah. Diwajibkan ini bagi makmum ini niat yakni mufaraqah. Maka beliau mengatakan bal hiya sajdatu syukrin. Itu adalah sujud syukur tuf'alu kharijas salat. Dilakukan di luar salat. Yang ini misalan kita baca surah Sad di luar salat dan kita sampai kepada ayat sujud, maka kita melakukan sujud dengan niat sujud syukur dan bukan dengan niat ini sujud tilawah. Nanti insya-Allah selepas ini kita akan bicarakan tentang sujud syukur. Kita niat ini sujud syukur dan bukan sujud, dan bukan ini sujud ini tilawah. Wa yubtilu ta'ammuduha wa yubtilu ta'ammuduha as-salata. Maka sengaja melakukannya dalam salat membatalkan salat. Ini yang penulis ini mengatakan. Melainkan kalau sekiranya seseorang itu terlupa, misalnya dimaafkan. Tapi kalau sekiranya dia tahu dia tidak boleh melakukan sujud ini pada surah Sad, dan dia melakukan sujud, maka batal yakni salatnya. Wa idza sajada fi salati kabbara lis-sujudi wa raf'i nadban. Sekarang ini penulis ini mengatakan kalau kita melakukan sujud tilawah di dalam salat, maka disunatkan yakni kita melakukan takbir apabila kita turun untuk melakukan sujud dan juga bangun daripada sujud. Jadi takbir di sini hukumnya sunnah. Ini kalau sekiranya kita dalam salat. Misalan saya berada di dalam salat dan saya baca surah Sajdah, maka disunatkan saya melakukan sujud. Apabila saya nak melakukan sujud, disunatkan saya melakukan takbir Allahu Akbar. Jadi di sini hukumnya sunnah. Maksudnya kalau saya tak melakukan takbir, dia tidak membatalkan salat saya. Begitu juga bila saya bangun daripada sujud, nak kembali kepada qiyam, maka disunatkan saya melakukan takbir. Wa yajibu an yantasiba qa'ima. Dan diwajibkan seseorang itu yakni berdiri. Ini apabila dia berada dalam salat. Diwajibkan yakni dia berdiri yakni dengan yakni dia berdiri dan dia melakukan yakni sujud tilawah, dan selepas itu dia kembali yakni kepada qiyam. Selepas itu ini dia kembali kepada qiyam. Wa yundabu an yaqra syai'an summa yarka'. Selepas itu disunatkan baginya untuk membaca sedikit daripada surah sebelum dia melakukan rukuk. Yani misalan kita ada suratul Alaq. Ini saya memberikan misal. Suratul Alaq ini dia punya ayat sujud pada akhir surah. Jadi misalan kalau kita baca suratul Alaq ini pada rakaat yang pertama dan kita sampai kepada akhir ini suratul Alaq, disunatkan kita melakukan sujud tilawah. Bila kita bangun daripada sujud tilawah, disunatkan kita menyambung dengan surah selepasnya. Ini biasa kita lakukan, iaitu surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hukumnya sunnah. Yakni sunnah kita membaca sesuatu selepas sujud. Tapi kalau sekiranya seseorang itu tidak membaca apa-apa, dia terus melakukan rukuk, salatnya ini tidak batal. Cuma di sini hukumnya adalah mandub, iaitu sunnah. Wa fi ghairi salah tajibu takbiratul ihrami wassalam. Kalau sekiranya seseorang itu yakni dia melakukan di luar salat,
Di sini penulis ini mengatakan kalau dia melakukan yakni di luar salat, maka diwajibkan takbiratul ihram dan salam. Jadi bila kita nak melakukan sujud tilawah misalan, kita di luar salat dan kita sampai ini kepada ayat sajdah, maka diwajibkan kita niat yang kita nak melakukan yakni sujud tilawah. Dan kita melakukan niat bersama takbir seperti solat biasa. Dan takbir ini adalah takbiratul ihram ini sebab kita nak masuk ke dalam sujud, hukumnya sama seperti masuk ke dalam solat. Diwajibkan kita wuduk dan sebagainya, menghadap kepada kiblat. Dan kita melakukan takbir dan selepas itu kita sujud satu kali, kita bangun daripada sujud dan diwajibkan kita melakukan salam. Ini yang penulis ini mengatakan. Jadi dua perkara diwajibkan di sini. Pertama sekali adalah takbiratul ihram dan yang kedua adalah salam. Salam ini yang pertama. Watundabu takbiratus sujudi wa rafa'. Dan disunatkan takbir apabila kita melakukan sujud dan bangun daripada sujud. Sama yang seperti mana kita mengatakan bila kita dalam solat. Kalau kita di luar solat ini misalan, kita sudah setelah takbir, setelah yang ini kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan kita niat untuk melakukan sujud ini tilawah. Ini di luar solat ya. Kita masuk dengan takbiratul ihram. Selepas itu disunatkan kita melakukan takbir sekali lagi ini untuk kita melakukan sujud. Ini yang pertama. Selepas itu disunatkan kita melakukan takbir sekali lagi apabila kita bangun ini daripada sujud. Jadi takbiratul ihram adalah wajib, manakala takbir intiqal ini untuk melakukan sujud adalah sunnah, dan takbir bangun daripada sujud ini kepada duduk juga ini adalah daripada sunnah. La tasyahudu, tidak ada tasyahud ini dalam sujud tilawah. Tidak ada tasyahud ini. Kalau sekiranya seorang melakukan sujud tilawah di luar salat, maka sebelum ini dia melakukan salam ini tidak ada tasyahud. Jadi maksudnya dia selepas ini dia melakukan sujud, dia bangun duduk dan terus ini langsung ini dia melakukan salam. Wa in akhara sujuda wa qasura al-faslu sajada. Kalau sekiranya dia membaca ayat sajdah dan dia tidak melakukan sujud, tapi selepas itu dia mahu melakukan sujud, maka di sini penulis ini mengatakan syaratnya adalah qasr al-fasl. Kalau sekiranya masa di antara mereka tidak lama, maka dibolehkan yakni dia melakukan sujud. Tapi kalau sekiranya masanya sudah lama, maka tidak disunatkan dia melakukan sujud, dan sujud tilawah tidak dapat diqadakkan. Yakni kalau kita terlepas, tidak ada yakni bagi qada, ini bagi melakukan yakni sujud, bagi melakukan sujud yakni tilawah. Jadi misalnya adalah begini ya. Misalan kita baca Al-Quranul Karim di dalam solat. Jadi kita sampai kepada ayat sajdah, kita tidak melakukan sujud. Lepas itu kita baca satu ayat dan kita nak melakukan sujud. Kalau ini setakat satu ayat, pendek. Masanya di antara ayat sajdah tadi dengan masa dia teringat itu tidak terlalu panjang, maka dibolehkan dia melakukan sujud tilawah walaupun dia sudah terlepas. Tapi kalau sekiranya masanya panjang ini, misalnya dia dah baca 3-4 ayat misalnya, baru dia teringat yang tadi dia melakukan sujud tilawah misalnya, maka sekarang kita mengatakan sudah tidak disunatkan bagi dia melakukan sujud tilawah. Sama hukumnya bila dia berada di luar salat. Selepas itu ini penulis ini mengatakan walau karrara ayatan fi majlisin. Kalau dia ulang-ulang ini ayat sajdah ini dia ulang ini 10 kali misalnya. Kalau ayat sajdah dia ulang ini 10 kali. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza yakni dalam surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala yakni menyifatkan ini orang yakni yang beriman apabila mereka dengar ini kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan sujud. Kalau sekiranya seorang itu idza dzukiru kharu sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kalau orang ini mengulangi ayat ini misalnya, yakni dia mengulangi 5 kali, 10 kali. Jadi adakah maksudnya yakni dia mengulangi yakni sujud tilawah? Tidak. Yakni hanya disunatkan baginya untuk dia melakukan satu kali sahaja. Walaupun yakni dia mengulangi ayat ini tersebut ini lebih daripada satu kali. Ini yang penulis ini mengatakan sama ada dia membacanya di luar salat misalnya dia dalam satu majlis dan dia duduk dan dia baca ayat ini banyak kali, disunatkan baginya melakukan sujud tilawah satu kali saja. Ataupun dalam satu rakaat ini misalan dia mengulangi ini ayat tersebut, dia hanya yakni melakukan
satu kali sahaja. Kalau sekiranya dia sudah melakukan sujud tilawah, maka sudah tidak disunatkan baginya melakukan sujud tilawah sekali lagi kalau sekiranya dia mengulangi yakni ayat tersebut. Jadi insya-Allah ini kita berhenti di sini dan kita akan meneruskan pada minggu yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.